Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Widianto, peserta Latsar CPNS tahun 2025, Angkatan 2, Kelompok 3. Saya akan menyampaikan tugas agenda 2, yaitu role model. Role model yang saya pilih adalah seorang desainer bernama Anne Avanti. Anne Avanti lahir di Semarang 20 Mei tahun 1955. Seorang perancang busana dan pelopor kebaya kontemporer berkebangsaan Indonesia. Kebaya hasil karyanya telah dikenal di skala internasional dan sering dipakai oleh para model dan selebriti Indonesia hingga sejumlah ratu kecantikan yang pernah datang ke Indonesia. Salah satunya adalah Miss Universe. Perjalanan karir Anne Avanti. Terlahir sebagai anak di keluarga yang kurang mampu, Anne Avanti menghadapi banyak keterbatasan, termasuk tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Namun, dengan bakat dan ketekunan, ia belajar secara otodidak hingga akhirnya berani membuka Gria Busana Permatasari pada tahun 1989 di rumah kontrakan dengan hanya 2 mesin jahit. Perjalanan Anne Avanti di industri mode melalui pasang surut. Ia pernah diremehkan dan dikritik karena desainnya yang dianggap tidak sesuai dengan tren saat itu. Namun, dengan kreativitas dan kegigihan, ia berhasil membuktikan diri sebagai desainer kebaya yang unik dan inovatif. Selain bisnis butiknya, Anne Avanti juga diketahui mendirikan Pendopo, sebuah toko yang mendukung UKM dengan menjual produk-produk seni dari pengrajin Indonesia, dan juga usaha kuliner restoran The Kamboja. Keberhasilannya dalam mode semakin diakui, terutama ketika salah satu kebaya rancangannya dikenakan oleh Miss Universe tahun 2019. Hingga kini, Anne Avanti diketahui telah menciptakan 9 merek busana, termasuk Anne Avanti Private, The Heritage by Anne Avanti, Batikan, dan Jaler Baju Laki. Bisnis dan kekayaan Anne Avanti. Sebagai salah satu desainer terkenal dan sukses di Indonesia, sayangnya tidak ada informasi mengenai besaran kekayaan Anne Avanti. Meski begitu, kekayaan Anne Avanti diketahui berasal dari berbagai bisnis fashionnya. Ia memiliki sejumlah butik ternama di Jakarta dan kota-kota besar lainnya yang menjual kebaya rancangannya yang eksklusif. Selain itu, ia mendirikan Pendopo, sebuah toko yang mendukung produk-produk seni dan kria dalam negeri untuk membantu pelaku UMKM lokal. Anne Avanti juga menjual merchandise fashion, termasuk koleksi kebaya yang terus diminati oleh pasar. Tidak hanya itu, ia aktif mengadakan kelas dan workshop fashion bagi masyarakat, termasuk pelajar, penjahit, dan ibu rumah tangga. Nilai-nilai berakhlak. 1. Berorientasi pelayanan. Anne Avanti memiliki bisnis fashion, butik, dan juga restoran. Selain itu, Anne Avanti juga aktif mengadakan kelas dan workshop fashion bagi masyarakat termasuk pelajar, penjahit, dan ibu rumah tangga. Artinya, Anne Avanti juga membuka pelayanan bagi publik yang luas. Nomor 2, akuntabel. Karyanya dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Seperti contohnya, seragam batik Prama dan Prami dari anak perusahaan PT KAI merupakan karya dari Anne Avanti. Selain itu, Anne Avanti juga pernah merancang baju kebaya Miss Universe 2019. Nomor 3, kompeten. Inovatif dan kreatif serta bisa membuat model terbaru membuat karya Anne Avanti cukup digandrungi masyarakat. Nomor 4, harmonis. Memiliki rasa peduli untuk menumbuh kembangkan UMKM serta menyerap lapangan kerja dari masyarakat untuk bekerja di toko, butik, dan juga restoran miliknya. 5. Loyalitas. Dari rancangan busana kebaya pada Miss Universe 2019,
Karya Ana Avanti semakin dikenal oleh dunia. Selain itu, Ana Avanti juga mengangkat seni batik pada seragam Prama-Prami PT KAI, sehingga dedikasi dari Ana Avanti semakin membuat seni batik dikenal mata dunia. 6. Adaptif. Mampu berinovasi dan mengembangkan karya di tengah banyaknya desainer muda yang lebih kreatif. 7. Kolaboratif. Selain pada bidang desainer, Ana Avanti juga memiliki usaha restoran. Pada bumbu masak maupun sayurannya, Ana Avanti selalu mengambil langsung dari petani di kawasan lereng Gunung Lawu, sehingga kerjasama dengan petani juga semakin membuat perekonomian menjadi terangkat. Kesimpulan, meskipun Ana Avanti seorang desainer, tidak menutup kemungkinan bagi kita seorang ASN untuk mengambil beberapa penerapan berakhlak yang dilakukan Ana Avanti, sehingga diharapkan untuk kedepannya ASN bisa berdedikasi penuh dalam mengabdikan diri untuk negeri. Sekian dan terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.